Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi investigasi mendalam kita. Hari ini, kita nggak cuma bakal sekedar baca berita atau ngulang-ngulang informasi dari internet ya. Kita bakal ngelakuin semacam investigasi forensik ke dalam salah satu tragedi yang paling memilukan belakangan ini, yaitu bencana aliran bahan rombakan atau istilah kerennya debris flow, yang menghantam pasir Langu di lereng Gunung Burangrang. Siapin fokus kalian, karena fakta-fakta yang bakal kita bongkar di sini, jujur aja, cukup mengejutkan. Langsung aja nih, kita masuk ke satu pertanyaan gede yang terus-terusan muncul di balik tragedi ini. Sebenarnya, ini murni bencana alam yang emang nggak bisa kita hindari? Atau jangan-jangan ini konsekuensi tragis dari kelalaian manusia? Ini bukan cuma sekedar pertanyaan filosofis buat bahan diskusi santai ya. Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab. Dan kenapa sih pertanyaan tadi itu krusial banget buat kita jawab? Coba bayangin angka ini, 80. Angka 80 ini bukan cuma sekedar statistik di atas kertas. Ini adalah jumlah korban jiwa yang sejauh ini udah berhasil diidentifikasi sama tim DVI Polda Jabar. Belum lagi puluhan warga lain yang masih dilaporkan hilang tertimbun lumpur. Makanya, kita benar-benar harus paham apa yang sebenarnya terjadi. Karena di sini, nyawa manusia yang jadi taruhannya. Oke, biar gampang, kita bagi investigasi kita hari ini jadi 4 bagian. Pertama, kita bedah anatomi dari bencana ini. Kedua, kita masuk ke inti masalahnya, yaitu pelanggaran tata ruang. Ketiga, kita intip proses investigasi dan konsekuensi hukumnya. Dan terakhir, strategi mitigasi buat masa depan. Kita mulai dari bagian pertama, anatomi bencana pasir Langu. Nah, sebelum kita buru-buru nyalain siapa-siapa, kita harus ngerti dulu nih gimana sih sebenarnya alam di lereng Gunung Burangrang itu bereaksi pas hari kejadian. Menurut catatan PVMBG, curah hujannya itu tembus di atas 220 mm. Itu angka yang ekstrim banget, ibaratnya langit lagi numpahin air berjam-jam tanpa henti. Nah, air yang luar biasa deras ini mengguyur tanah sisa pelapukan vulkanik yang tebal di sana. Masalahnya, tanah di situ didominasi mineral kaolinit. Mineral jenis lempung ini sifatnya plastis banget. Jadi begitu dia jenuh air, dia langsung kehilangan kekuatannya dan berubah jadi kayak cairan. Bayangin aja, lereng gunung yang tiba-tiba mencair. Terus, gimana prosesnya sampai bisa semenghancurkan itu? Para ahli dari ITB udah memetakan urutannya dengan sangat brilian. Jadi ini bukan longsor biasa ya. Awalnya ada flow slide atau longsor awal di hulu. Material longsoran ini jatuh ke lembah sungai sempit yang bentuknya V, terus menyumbat aliran air, dan bikin semacam bendungan alami atau landslide dam. Nah, tahap ketiga ini yang paling mematikan. Bendungan alami itu kan jelas nggak kuat nahan tekanan air yang terus naikkan. Akhirnya, bendungan itu jebol seketika, dan boom, terciptalah debris flow atau aliran bahan rombakan ini. Dan yang bikin merinding, waktu tempuhnya, dari hulu sampai material lumpur pekat campur batu-batu raksasa itu menghantam pemukiman, cuma butuh waktu sekitar 20-25 menit aja. Kecepatan dan massa aliran ini benar-benar punya daya hancur yang gila-gilaan. Rumah-rumah beton yang jaraknya sampai 3 km dari titik longsor aja bisa rata sama tanah. Benar-benar mengerikan. Masuk ke bagian kedua, nah di sini nih investigasi kita mulai makin panas dan kompleks. Kita bakal ngebahas faktor manusianya, pelanggaran tata ruang di kawasan Bandung Utara, dan dampaknya ke perubahan fungsi lahan. Kalau kita lihat aturannya, kontrasnya tuh bikin geleng-geleng kepala. Coba lihat deh. Di satu sisi, ada Perda Provinsi Jawa Barat nomor 2 tahun 2016. Aturannya udah jelas banget, kawasan di atas 750 meter di atas permukaan laut itu mutlak harus jadi kawasan lindung dengan 80% area hijau. Tapi kenyataan di lapangan, area itu udah disulap, benar-benar dialihfungsikan jadi lahan pertanian sayuran secara masif. Ini bukti nyata kalau ada kegagalan sistemik yang lumayan parah dalam penegakan regulasi tata ruang di sana. Mungkin ada yang nanya, emang kenapa sih nanam sayur di lereng curam itu bahaya? Logikanya gini, pohon-pohon besar di hutan itu kan punya akar yang dalam banget. Fungsinya kayak jangkar buat ngiket tanah biar nggak lari kemana-mana. Nah, sayuran atau palawija, akarnya dangkal dan lemah. Jelas nggak bakal kuat nahan beban tanah yang tebal. Belum lagi dari sisi air, tanpa adanya pohon besar buat nahan, air hujan bakal langsung ngalir deras banget di permukaan tanah. Ya, longsor pun makin gampang terjadi. Tapi tunggu dulu. Kita harus tetap objektif ngerangkum semua sumber. Menurut kesimpulan resmi dari PVMBG, bencana ini sifatnya multifaktor.
Kemiringan lereng yang emang ekstrim, antara 35-55 derajat, ditambah lapisan batuan lapuk yang tebalnya lebih dari 10 meter, dan hujan ekstrim itu tetap pemicu utamanya. Jadi alih fungsi lahan itu bukan satu-satunya penyebab, tapi dia bertindak sebagai eskalator. Perubahan lahan inilah yang memperbesar volume sedimen dan bikin skala bencananya jadi berkali-kali lipat lebih parah. Di sisi lain, teman-teman aktivis lingkungan dari Walhi, Jawa Barat punya pandangan yang jauh lebih tajam. Mereka melontarkan kritik keras dan menyebut tragedi ini murni sebagai bentuk kelalaian pemerintah. Kenapa? Karena degradasi dan pelanggaran di kawasan Bandung Utara ini kayak dibiarkan begitu aja selama 20 tahun terakhir, tanpa ada penegakan hukum yang benar-benar berarti. Pembiaran panjang ini, tragisnya, sekarang harus dibayar mahal dengan puluhan nyawa. Nah, melihat skala kehancurannya dan indikasi pelanggaran aturan tata ruang yang udah bertahun-tahun, nggak heran dong kalau kasus ini akhirnya masuk ke ranah hukum. Yuk kita masuk ke bagian ketiga, investigasi dan konsekuensi hukum. Sekarang ini, Polda Jawa Barat lagi gerak cepat. Fokus investigasi mereka juga udah rapi banget, mulai dari verifikasi tapal batas wilayah, mana yang beneran zona lindung, audit legalitas tanahnya, dan yang paling ditunggu-tunggu, nyari unsur kelalaian pidana. Dan ada satu pertanyaan gede di sini, apakah lahan-lahan ini murni digarap petani lokal cuma buat nyambung hidup? Atau ada pemodal besar yang main di belakang layar buat ekspansi kebun di zona terlarang ini? Merespons tragedi ini, instruksi dari pemerintah pusat juga udah tegas banget. Sikat dan tindak tegas siapapun yang melanggar aturan tata ruang tanpa pandang bulu. Pelanggaran zonasi yang sampai bikin bencana mematikan kayak gini nggak bisa lagi cuma dikasih sanksi administrasi atau teguran. Harus ada konsekuensi hukum yang berat buat ngasih efek jera. Oke, nangkep pelakunya emang penting banget. Tapi, memastikan tragedi ini nggak keulang lagi buat anak cucu kita, itu jauh lebih penting. Kita masuk ke bagian terakhir, strategi mitigasi masa depan. Pakar dari ITB sepakat kalau kita butuh dua senjata sekaligus. Pertama, mitigasi struktural. Ini artinya kita harus bangun sabodam, semacam bendungan khusus yang didesain buat nangkap batu dan kayu balok biar nggak meluncur ke bawah, tapi airnya tetap bisa lewat. Kedua, mitigasi non-struktural. Ini urusannya sama manusia, tegas nerapin zona merah, relokasi warga dari jalur bahaya, dan masang sistem peringatan dini yang benar-benar akurat. Terus, gimana dengan masalah ekonomi warga? Kita kan nggak bisa asal ngelarang tanpa ngasih solusi. Nah, solusinya harus restorasi yang inklusif. Lereng yang curam itu harus dihijaukan lagi. Tapi kebun sayurnya bisa diganti sama tanaman keras yang akarnya nancep dalam, tapi tetap punya nilai jual tinggi, kayak pohon durian atau jengkol misalnya. Bahkan petani lokal bisa direkrut langsung sama pemerintah buat jadi tenaga pemelihara hutan. Jadi ekologinya aman, ekonominya warga juga tetap jalan. Sampailah kita di akhir sesi investigasi hari ini. Tragedi Pasir Langu ini benar-benar jadi wake-up call geologis sekaligus ekologis yang nggak bisa kita abaikan lagi. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang pengen saya titip buat kita renungkan bareng. Apakah keuntungan ekonomi sesaat, entah itu dari hasil kebun sayur, villa mewah, atau tempat wisata baru, benar-benar sepadan dengan nyawa ribuan warga yang tiap hari harus hidup dihantui ancaman maut dari atas lereng sana? Pilihan dan tindakan kita hari inilah yang bakal nentuin kelestarian alam dan keselamatan nyawa manusia ke depannya. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah kasus kali ini sampai habis, dan sampai jumpa di investigasi mendalam kita selanjutnya.